Beraninya kamu masuk ke sini. Tempat kotormu bukan di sini. Cepat pergi dari hadapanku. Musik. Seorang direktur wanita kaya mengusir gadis pemulung kelaparan dari gedung megahnya, tanpa sedikit pun rasa iba. Tanpa tahu bahwa gadis kecil itu menyimpan sebuah lontin yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Ketika masa lalu yang ia kubur rapat mulai bangkit, dan kebenaran tentang darah dagingnya sendiri perlahan terungkap. Apakah penyesalan masih punya waktu untuk memperbaiki segalanya? Atau semuanya sudah terlambat? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Gedung itu menjulang tinggi di tengah kota, dikelilingi kaca-kaca bening yang memantulkan cahaya matahari pagi. Dari kejauhan, bangunan tersebut tampak seperti simbol keberhasilan, kokoh, berkilau, dan tak tersentuh oleh hiruk-pikuk jalanan di sekitarnya. Di lantai teratas gedung itulah Bu Marni memulai hampir setiap harinya. Pagi bagi Bu Marni bukanlah soal kopi hangat atau sarapan santai. Pagi adalah jadwal, target, laporan, dan keputusan. Ia bangun sebelum matahari benar-benar naik, mengenakan setelan kerja yang rapi. Rambut tersanggul sempurna tanpa sehelai pun keluar dari tempatnya. Wajahnya nyaris tak pernah menunjukkan ekspresi selain datar dan tegas. Senyum baginya hanya alat formalitas, bukan kebutuhan. Sebagai direktur utama perusahaan besar, Bu Marni terbiasa disambut dengan hormat. Setiap langkahnya diiringi sapaan penuh kehati-hatian. Karyawan menunduk sopan. Sekretaris bergerak cepat menyesuaikan langkahnya dan para maner menunggu giliran untuk berbicara. Di dunia Bu Marni, semua orang tahu posisi mereka. Mobil mewah berwarna hitam selalu menjemputnya tepat waktu. Sopir membuka pintu dengan sigap dan Bu Marni masuk tanpa perlu menoleh ke kanan atau kiri. Jalanan kota yang macet, pedagang kaki lima, anak-anak yang berlari di trotoar. Semua itu hanya latar belakang yang berlalu begitu saja di balik kaca mobil gelap. Dunia luar seolah tak pernah benar-benar menyentuhnya. Di ruang rapat berpendingin udara, Bu Marni duduk di kursi utama. Suaranya tenang, dingin, dan penuh kendali. Ia berbicara tentang angka, efisiensi, dan pertumbuhan. Tak ada ruang untuk kelemahan. Tak ada toleransi untuk kesalahan kecil. Baginya, perusahaan adalah mesin yang harus terus bergerak, dan manusia hanyalah bagian dari roda-roda itu. Jika ada karyawan yang sakit, itu urusan pribadi. Jika ada yang kesulitan ekonomi, itu bukan tanggung jawabnya. Bu Marni percaya bahwa setiap orang harus berjuang sendiri. Ia sampai di puncak bukan karena belas kasihan siapapun, melainkan karena keteguhan dan ambisinya. Setidaknya itulah yang selalu ia yakini. Sementara itu, di sisi kota yang berbeda, pagi dimulai dengan cara yang jauh dari kata nyaman. Sari terbangun di bawah jembatan kecil, beralaskan kardus lembab yang mulai sobek. Suara kendaraan melintas di atas kepalanya menjadi alarm alami yang tak pernah gagal membangunkannya. Udara pagi dingin menembus kulitnya yang hanya dibalut jaket tipis lusuh. Ia mengusap mata, menahan rasa perih akibat kurang tidur. Perutnya sudah berbunyi sejak semalam. Namun, Sari terbiasa dengan rasa lapar. Ia belajar berdamai dengan sensasi kosong itu sejak lama. Sejak ia tak lagi punya rumah, tak lagi punya orang tua, dan tak lagi punya tempat untuk pulang. Usianya masih belasan tahun. Wajahnya sebenarnya manis, jika saja tidak tertutup debu jalanan dan kelelahan. Rambutnya panjang, seringkali diikat seadanya agar tidak mengganggu saat memulung. Matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara harapan kecil dan keputusasaan yang sudah terlalu sering ia rasakan. Setiap hari, Sari menyusuri jalanan kota dengan karung kecil di pundaknya.
Ia mencari botol plastik, kardus bekas, atau apapun yang bisa dijual. Jika beruntung, ia menemukan sisa makanan di dekat restoran atau tempat sampah perkantoran. Kadang masih layak makan, kadang sudah basi. Ia tak banyak memilih. Sari tahu dunia tidak adil, tapi ia tak punya waktu untuk mengeluh. Hidup harus terus berjalan. Entah dengan cara apapun, ia sering berdiri di lampu merah, memperhatikan mobil-mobil mewah berhenti sejenak. Dari balik kaca, ia melihat orang-orang berpakaian rapi, sibuk dengan ponsel mereka, seolah dunia di luar kendaraan tak pernah ada. Sari tak iri, hanya heran. Bagaimana rasanya hidup tanpa harus memikirkan makan hari ini atau tidur di mana nanti malam. Kadang potongan ingatan samar muncul di kepalanya. Tentang tangan yang lembut, aroma wangi yang asing namun terasa akrab, dan suara perempuan yang memanggil namanya dengan lembut. Namun ingatan itu selalu terputus seperti mimpi yang menghilang saat terbangun. Sari tak pernah benar-benar tahu apakah itu kenangan atau sekadar khayalan. Menjelang siang, langit kota mulai berubah. Awan gelap berkumpul perlahan dan angin berhembus lebih kencang. Orang-orang bergegas mencari tempat berteduh. Bagi Sari, hujan bukan hal baru. Ia hanya menarik jaketnya lebih rapat dan terus berjalan. Hari itu, langkahnya tanpa sadar membawanya ke kawasan gedung-gedung tinggi, tempat yang biasanya ia hindari karena penjaganya galak dan orang-orangnya dingin. Namun, rasa lapar membuatnya nekat. Di sekitar gedung perkantoran besar, terkadang masih ada sisa makanan di tempat sampah yang lebih bersih. Di saat yang sama di lantai atas gedung kaca itu, Bu Marni berdiri di balik jendela besar ruang kerjanya. Ia memandang kota dari ketinggian, melihat kendaraan kecil bergerak seperti semut. Hujan mulai turun, membasahi kaca, dan menciptakan garis-garis air yang turun perlahan. Entah mengapa, ada perasaan asing yang menyelinap di dadanya. Bukan sedih, bukan juga gelisah. Hanya sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia mengabaikannya, mengira itu sekadar lelah setelah rapat panjang. Di bawah sana, hujan semakin deras. Sari berlari kecil, menutupi kepalanya dengan karung lusuh. Pakaiannya basah, sandal jepitnya hampir lepas. Namun ia terus melangkah. Matanya tertuju pada satu bangunan besar, dengan pintu kaca lebar dan lampu terang di dalamnya. Gedung itu terlihat hangat, aman, dan jauh dari dunia yang selama ini ia kenal. Sari berhenti sejenak di depan pagar, menatap ke atas. Air hujan bercampur dengan air matanya. Meski ia sendiri tak yakin kapan, ia mulai menangis. Dengan langkah ragu namun penuh harap, Sari berjalan mendekat ke arah gedung megah itu tanpa tahu bahwa di balik dinding kaca dan kemewahan, takdirnya perlahan mulai bergerak. Menunggu waktu untuk mempertemukannya dengan masa lalu yang selama ini terlupakan. Hujan belum sepenuhnya reda ketika Sari berdiri di depan gedung itu. Air masih menetes dari ujung rambutnya, membasahi pipi yang sudah dingin. Gedung perusahaan tersebut tampak semakin megah dari dekat. Pintu kacanya tinggi, lantainya mengilap, dan cahaya lampu di dalamnya memantul seperti dunia lain yang tak pernah ia masuki. Sari menarik napas dalam-dalam. Ia tahu tempat seperti ini bukan untuknya, namun perutnya terasa perih dan kepalanya sedikit pusing sejak pagi. Ia tak mencari uang, hanya berharap menemukan sisa makanan. Mungkin ada kotak nasi yang belum disentuh atau roti yang dibuang begitu saja. Harapannya sederhana, hampir menyedihkan. Dengan langkah ragu, Sari melewati pagar kecil di depan gedung. Sandalnya basah, menimbulkan suara lembek setiap kali melangkah. Begitu kakinya menginjak lantai marmer di dekat pintu masuk, dua petugas keamanan langsung memperhatikannya. Tatapan mereka tajam, penuh kecurigaan. "Hei, kamu mau apa?" Salah satu satpam mendekat. Nadanya keras. Sari refleks menunduk, tangannya menggenggam ujung jaket lusuhnya. "Maaf Pak, saya cuma mau tanya, kalau ada sisa makanan, boleh nggak?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, satpam itu sudah menghela napas panjang. "Ini bukan tempat makan gratis. Pergi sana, jangan ganggu." "Aku cuma sebentar Pak." Sari mencoba lagi.
Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar. Aku nggak masuk ke dalam. Di luar aja mungkin ada. Sudah pergi. Satpam lain ikut menegur. Melangkah lebih dekat, tubuh besar mereka membuat Sari semakin kecil. Beberapa karyawan yang baru keluar gedung menoleh sekilas, lalu kembali berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang peduli. Sari hampir berbalik pergi ketika pintu kaca terbuka lebih lebar. Dari dalam, Bu Marni melangkah keluar bersama sekretarisnya. Payung hitam langsung dibuka di atas kepalanya. Sepatu haknya berkilau, mantap menapak lantai yang basah. Pandangan Bu Marni sekilas tertuju pada keributan kecil itu. Alisnya berkerut. Ia tidak menyukai gangguan, terlebih di area perusahaannya sendiri. Ada apa ini? Tanyanya dingin. Sekretarisnya buru-buru menjawab. Anak ini, Bu, katanya mau minta sisa makanan. Bu Marni menatap Sari dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan itu bukan marah, bukan benci, melainkan dingin dan penuh penilaian. Seolah yang berdiri di hadapannya bukan manusia, melainkan masalah kecil yang seharusnya tidak ada. Sari mengangkat wajahnya perlahan. Untuk sesaat mata mereka bertemu. Ada sesuatu di dalam dada Sari yang bergetar. Perasaan aneh yang tak ia pahami, namun ia terlalu lapar dan terlalu lelah untuk memikirkannya. Maaf, Bu, ucap Sari pelan. Aku cuma lapar. Kalau ada sisa cukup potong, Bu Marni. Nada suaranya tenang, tapi mengandung ketegasan yang membuat udara terasa lebih berat. Ini perusahaan bukan tempat penampungan. Kalau semua orang lapar datang ke sini, mau jadi apa? Sari terdiam. Kata-kata itu seperti menamparnya tanpa sentuhan. Aku nggak minta banyak, katanya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sedikit saja. Bu Marni mendengus kecil. Sedikit atau banyak, tetap saja mengganggu. Kamu pikir kami tidak punya aturan? Ia menoleh ke Satpam. Kenapa anak ini masih di sini? Kami sudah suruh pergi, Bu, jawab Satpam itu. Kalau begitu, pastikan dia benar-benar pergi, kata Bu Marni tanpa ragu. Jangan biarkan orang-orang seperti ini masuk ke area gedung. Ini merusak citra perusahaan, kata orang-orang seperti ini menusuk lebih dalam daripada teriakan. Sari menunduk lagi, matanya panas, dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud merusak apapun. Ia hanya ingin bertahan hidup, namun kata-kata itu tak pernah keluar. Maaf, ucapnya sekali lagi. Kali ini lebih pelan. Bu Marni sudah melangkah pergi. Baginya urusan itu selesai. Tidak ada alasan untuk berlama-lama memikirkan seorang gadis pemulung di tengah jadwalnya yang padat. Ia masuk ke mobil. Pintu ditutup dan dunia luar kembali terpisah oleh kaca gelap. Di balik kaca mobil, Bu Marni mengeluarkan ponselnya, membaca pesan masuk, memikirkan rapat berikutnya. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Apa yang ia lakukan terasa wajar, logis, bahkan perlu. Di luar hujan kembali turun deras. Sari berdiri beberapa detik setelah mobil itu pergi. Satpam menatapnya dengan kesal. Sudah dengar kan? Pergi. Jangan balik lagi. Sari mengangguk pelan. Kakinya terasa berat saat melangkah menjauh dari gedung itu. Setiap langkah seakan menarik sesuatu dari dalam dadanya. Air hujan mengaburkan pandangannya, atau mungkin air mata yang tak sempat ia usap. Ia tidak menangis. Berisak tidak berteriak. Ia hanya berjalan, membiarkan rasa sakit itu meresap. Pelan-pelan, rasa lapar bercampur dengan rasa malu, dengan perasaan tak diinginkan, yang sudah terlalu sering ia rasakan. Di bawah atap toko yang sudah tutup, Sari berhenti. Ia duduk di lantai dingin, memeluk lututnya. Tangannya meraba sesuatu di balik bajunya. Sebuah lionin kecil yang tergantung di lehernya. Ia membuka liontin itu sedikit, hanya untuk memastikan benda kecil di dalamnya masih ada foto lama. Warnanya sudah pudar. Seorang perempuan tersenyum sambil menggendong bayi. Sari tidak ingat kapan foto itu diambil. Ia hanya tahu, liontin itu satu-satunya hal yang tersisa dari masa lalu yang tak ia pahami.
Apa aku salah datang ke sana? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan kendaraan yang melintas di gedung itu. Bu Marni duduk di kursi empuk ruang kerjanya. Rapat berjalan seperti biasa. Angka-angka ditampilkan di layar besar. Semua tampak terkendali. Namun entah mengapa, sesaat pikirannya melayang pada wajah gadis kecil yang tadi berdiri basah kuyup di depan pintu. Ia mengerutkan kening lalu menggeleng pelan. Ia menepis bayangan itu. Tidak penting, tidak relevan. Dunia memang seperti itu, pikirnya. Tidak semua orang bisa diselamatkan. Namun, jauh di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Sangat kecil, hampir tak terasa, seperti retakan halus pada dinding yang selama ini ia banggakan kokoh. Dan di luar sana, di bawah hujan yang tak kunjung berhenti, Sari kembali melangkah pergi, membawa luka baru dari pertemuan singkat yang akan mengubah hidup mereka berdua. Meski belum satu pun menyadarinya, malam datang tanpa memberi jeda bagi Sari. Hujan yang sejak sore turun deras, baru berhenti menjelang tengah malam, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Di sudut terminal lama yang jarang dilewati orang, Sari meringkuk di balik tumpukan kardus basah. Jaket tipisnya tak lagi mampu menahan dingin yang merambat perlahan ke seluruh tubuh. Perutnya melilit. Sejak kejadian di gedung itu, ia belum makan apapun. Rasa lapar kini bukan sekedar perut kosong, melainkan nyeri yang naik sampai ke dada. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah lapar atau dingin, melainkan perasaan yang tertinggal setelah kata-kata tajam itu menghantamnya siang tadi. Orang-orang seperti ini. Kalimat itu berulang kali terngiang di kepalanya. Sari memejamkan mata, berusaha mengusirnya. Tetapi semakin ia mencoba, semakin jelas suara itu terdengar. Ia tidak marah, ia hanya merasa kecil. Tidak berarti seolah keberadaannya memang sebuah kesalahan. Ia menarik napas panjang lalu terbatuk pelan. Tenggorokannya perih, kepalanya pening. Tubuhnya mulai memberi tanda bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Namun, Sari sudah terbiasa menahan rasa sakit. Sejak lama, ia belajar bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun. Malam itu dalam keadaan setengah sadar, ingatan samar kembali datang. Ia melihat dirinya kecil duduk di lantai yang bersih dan hangat. Ada aroma wangi di udara, lembut, mahal, berbeda dari bau jalanan yang ia kenal sekarang. Seorang wanita duduk di depannya. Rambutnya rapi, pakaiannya indah. Wanita itu tersenyum, mengusap kepala Sari kecil dengan tangan yang halus. "Kamu jangan takut," kata wanita itu. Suaranya lembut namun terdengar jauh. Sari kecil ingin bertanya banyak hal. Ingin bertanya kenapa ia sendirian sekarang. Ingin bertanya kemana wanita itu pergi. Namun sebelum satu kata pun keluar, bayangan itu memudar. Larut bersama dingin malam. Sari terbangun dengan napas tersengal. Matanya basah. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenangan. Yang ia tahu setiap kali sosok wanita itu muncul di ingatannya, dadanya terasa sesak dengan cara yang berbeda. Bukan sakit, melainkan rindu. Pagi datang dengan matahari pucat. Sari bangun dalam keadaan tubuh lemas. Tenggorokannya semakin sakit dan kepalanya terasa berat. Namun, hidup tidak memberi pilihan untuk berdiam diri. Ia bangkit, meraih karungnya dan kembali berjalan menyusuri kota. Langkahnya lebih lambat hari itu. Setiap kali berhenti di tempat sampah, ia harus menahan pusing. Ia menemukan sebungkus nasi yang sudah dingin dan sedikit basi, tapi tetap ia makan. Bagi Sari, itu sudah cukup untuk bertahan 1 hari lagi. Namun, kejadian kemarin masih membekas. Biasanya Sari tidak terlalu peduli dengan tatapan orang. Ia sudah terbiasa diabaikan. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam suara perempuan itu. Dingin, tajam, dan penuh penolakan. Yang membuatnya merasa seolah ia benar-benar tidak seharusnya ada. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah dunia memang tidak punya tempat untuknya? Di tempat lain, Bu Marni memulai harinya seperti biasa.
Jadwalnya penuh, rapat demi rapat berjalan tanpa hambatan. Semua tampak normal. Namun entah mengapa, ia merasa lebih cepat lelah. Konsentrasinya beberapa kali buyar. Sesuatu yang jarang terjadi. Saat sekretarisnya menjelaskan laporan, Bu Marni mendengarkan sambil mengangguk, tetapi pikirannya melayang. Sesaat bayangan seorang gadis kecil dengan pakaian basah dan mata lelah muncul di benaknya. Ia mengerutkan kening. Mengapa hal sepele seperti itu masih teringat? Bu Marni menghela napas pelan, lalu menegakkan punggungnya. Ia menegur dirinya sendiri dalam hati. Ia bukan orang yang mudah terpengaruh oleh emosi. Ia sudah terlalu lama hidup dengan prinsip bahwa perasaan hanya akan melemahkan keputusan. Namun malam sebelumnya ia juga tidak tidur nyenyak. Ada mimpi yang mengusiknya tentang lorong rumah sakit yang sunyi, suara tangisan bayi, dan dirinya sendiri yang berdiri kebingungan. Saat terbangun, dadanya terasa sesak. Seolah ada beban lama yang tiba-tiba kembali menghimpit. Ia tidak menceritakan mimpi itu pada siapapun. Saat makan siang, Bu Marni hanya menyentuh makanannya sedikit. Ia kehilangan selera tanpa tahu alasannya. Aroma parfum mahal yang biasa ia kenakan tiba-tiba terasa asing. Ia terdiam beberapa detik, lalu bangkit dan berdiri di dekat jendela kantornya. Di bawah sana, kota terus bergerak menjalani hidup mereka masing-masing. Dari ketinggian itu, semua tampak jauh dan tidak nyata. Namun perasaan gelisah itu tidak juga hilang. Kamu terlalu sensitif hari ini, gumamnya pada diri sendiri. Ia kembali ke mejanya, menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Angka-angka kembali menguasai pikirannya. Untuk sementara, itu cukup untuk menenangkan batinnya. Sementara itu, kondisi Sari semakin menurun. Menjelang sore, hujan kembali turun dan tubuhnya mulai menggigil hebat. Ia berlindung di bawah empran toko, memeluk dirinya sendiri. Napasnya berat, kepalanya semakin pening. Dalam kondisi setengah sadar, ingatan itu datang lagi. Kali ini, lebih jelas, wanita itu menggendongnya. Sari kecil merasakan kehangatan yang begitu nyata, begitu aman. Ia mendengar detak jantung, merasakan usapan lembut di punggungnya. "Aku sayang kamu," suara itu berbisik. Sari tersenyum kecil dalam tidurnya. Namun senyum itu segera menghilang ketika rasa dingin menariknya kembali ke kenyataan. Ia terbangun dengan batu keras. Orang-orang lewat di depannya. Beberapa menoleh sekilas lalu pergi. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang bertanya. Sari meraba dadanya dan menggenggam lionin itu erat-erat. Benda kecil itu terasa hangat di telapak tangannya, seolah menyimpan sisa-sisa kehangatan dari masa lalu yang tak ia ingat sepenuhnya. "Siapa kamu?" bisiknya lirih. Entah pada liontin itu, entah pada wanita dalam ingatannya. Di malam yang sama, Bu Marni duduk sendirian di ruang makannya yang luas. Rumahnya sunyi, terlalu sunyi. Ia terbiasa dengan kesendirian itu, tetapi malam ini terasa berbeda. Sunyi itu seperti bergaung, mengingatkannya pada sesuatu yang sengaja ia lupakan. Ia berdiri, berjalan ke kamar dan membuka sebuah laci lama. Di dalamnya tersimpan beberapa barang yang jarang ia sentuh. Salah satunya adalah sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama. Tangannya berhenti sejenak di atas kotak itu. Ia menutup laci kembali dengan cepat, seolah takut dengan apa yang mungkin ia temukan jika membukanya. "Tidak sekarang," katanya pelan. Namun kegelisahan itu tetap tinggal. Malam menutup hari dengan cara yang sama bagi keduanya. Dingin, sepi, dan penuh pertanyaan yang belum terjawab. Luka yang mereka bawa tidak terlihat oleh mata orang lain, tetapi perlahan membentuk jalan menuju kebenaran yang suatu hari tak bisa lagi dihindari. Dan di antara hujan, kenangan, serta penyangkalan, takdir terus bekerja dalam diam. Malam itu, Bu Marni terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara jantungnya berdetak tidak beraturan.
Lampu kamar masih redup. Tirai jendela tertutup rapat. Namun bayangan mimpi barusan terasa begitu nyata, seolah belum benar-benar melepaskannya. Dalam mimpinya, ia kembali menjadi perempuan muda bertahun-tahun lalu. Wajahnya masih lembut, belum sekera sekarang. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap perutnya yang mulai membesar. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ada ketakutan, ada kebingungan, dan ada rasa bersalah yang menyesakkan dada. Suara-suara itu datang lagi. Suara keluarga, suara orang-orang terdekat. Suara yang memaksanya memilih. Kamu mau menghancurkan masa depanmu sendiri. Karirmu baru mulai naik, Marni. Anak itu hanya akan jadi beban. Dalam mimpi itu, Bu Marni ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia juga takut, bahwa ia juga manusia. Namun suaranya tenggelam. Ia melihat dirinya duduk sendirian di ruangan putih, menandatangani sebuah keputusan yang membuat tangannya terasa mati rasa. Tangisan bayi terdengar lirih, sangat dekat, namun terasa begitu jauh. Bu Marni terbangun tepat saat tangisan itu berubah menjadi keheningan. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai marmer kamarnya. Sudah bertahun-tahun mimpi itu tidak datang. Ia pikir ia telah menguburnya dalam-dalam bersama semua keputusan yang pernah ia buat. Namun beberapa hari terakhir, masa lalu itu seperti menemukan celah untuk kembali. Ini cuman mimpi, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Pagi harinya, Bu Marni bangun dengan kepala berat. Wajahnya tetap tenang saat bertemu para staf. Suaranya tetap tegas saat memimpin rapat. Tidak ada yang menyadari retakan kecil di balik sikap dinginnya. Ia ahli menyembunyikan apapun yang tidak ingin ia perlihatkan. Namun hari itu, segala sesuatu terasa lebih melelahkan. Laporan yang biasanya ia baca dengan cepat, kini terasa panjang. Angka-angka di layar seperti berbaur. Sulit ia fokuskan. Beberapa kali ia menegur Maner dengan nada lebih tajam dari biasanya. Di sela rapat, bayangan itu kembali muncul. Seorang gadis kecil dengan pakaian basah berdiri di depan gedung perusahaannya. Tatapannya kosong, namun menyimpan sesuatu yang mengusik. Bu Marni mengepalkan tangan di bawah meja. Kenapa aku terus memikirkan anak itu? Batinnya kesal. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan. Ia menolak makan siang, memilih menandatangani dokumen demi dokumen. Namun rasa bersalah yang samar itu tetap ada, merayap pelan seperti bayangan yang tak mau pergi. Sore menjelang, hujan kembali turun. Bu Marni berdiri di dekat jendela kantornya, menatap air hujan yang mengalir di kaca. Pemandangan itu entah mengapa mengingatkannya pada hari-hari yang ingin ia lupakan. Hari-hari penuh ketakutan, ketika ia merasa sendirian dan tidak punya pilihan. Kalau aku tidak sekuat ini waktu itu, pikirnya. Lalu segera menghentikan pikiran tersebut. Penyesalan tidak pernah membawa hasil. Begitu prinsip hidupnya selama ini. Di luar gedung, Sari berjalan tertatih. Tubuhnya semakin lemah sejak pagi. Kepalanya terasa panas, namun tangannya dingin. Ia tidak tahu kemana lagi harus pergi. Langkahnya seolah ditarik kembali ke tempat yang sama. Gedung besar dengan dinding kaca yang pernah mengusirnya. Bukan karena harapan, melainkan karena kelelahan. Sari berdiri di dekat pagar, bersandar sebentar untuk menenangkan napasnya. Pandangannya berkunang-kunang. Suara kendaraan terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Hujan membuat bajunya kembali basah, menambah berat langkahnya. Ia meraba lionin di lehernya, menggenggamnya erat. Sebentar lagi, bisiknya entah kepada siapa. Di lantai atas gedung itu, Bu Marni bersiap pulang. Ia mengambil tasnya, lalu berjalan keluar ruang kerja. Saat pintu lift terbuka di lantai dasar, pandangannya tanpa sengaja tertuju keluar. Melewati pintu kaca yang lebar, langkahnya terhenti. Di sana, di dekat pagar, ia melihat sosok yang sama.
Gadis kecil itu kali ini tidak berdiri tegak seperti sebelumnya. Tubuhnya condong ke depan. Satu tangannya berpegangan pada besi pagar, sementara yang lain menggantung lemah di sisi tubuhnya. Ada sesuatu yang berbeda. Wajah gadis itu pucat, bibirnya membiru. Ia tampak hampir jatuh. Bu Marni merasakan dadanya mengencang. Bukan panik, bukan iba, melainkan dorongan aneh yang membuat kakinya sulit melangkah. "Bu," sekretarisnya memanggil pelan. "Ada yang salah." Bu Marni tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju keluar. Hujan memperburu keadaan, dan gadis itu terlihat semakin goyah. "Satpam," ucap Bu Marni akhirnya. Suaranya datar namun lebih rendah dari biasanya. "Perhatikan anak itu." Satpam menoleh ke arah yang dimaksud. "Yang kemarin, Bu." Iya, Satpam mengangguk dan melangkah keluar. Bu Marni berdiri beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Ia tidak ikut keluar. Ia juga tidak pergi begitu saja. Ia berdiri di antara dua pilihan, mengabaikan atau peduli. Ia memilih berbalik. Namun langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, Satpam menghampiri Sari. "Hei, kamu kenapa lagi ke sini?" Sari mencoba menjawab, tapi kata-katanya tidak keluar. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Lututnya melemah, dan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, tubuhnya ambruk ke tanah. Satpam terkejut. Beberapa orang mulai menoleh. Ada yang berhenti, ada yang tetap berjalan. Di balik pintu kaca, Bu Marni mendengar keributan kecil itu. Ia menoleh kembali. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sari tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar. Air hujan bercampur dengan debu dan air mata yang mengalir tanpa suara. Bu Marni memejamkan mata sesaat. Bayangan mimpi semalam kembali muncul. Tangisan bayi, lorong putih, keputusan yang tidak pernah benar-benar ia terima. "Kenapa sekarang?" gumamnya hampir tak terdengar. Pintu kaca terbuka. Bu Marni melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Wajahnya tetap tenang. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai runtuh perlahan. Dinding yang selama ini ia bangun dengan keyakinan dan ambisi, kini menunjukkan retakan kecil. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Ia belum siap menghadapi masa lalu yang mulai menagih jawabannya. Namun satu hal pasti, pertemuan ini bukan lagi sekadar gangguan kecil. Di bawah hujan yang semakin deras, di depan gedung megah yang penuh simbol kekuasaan, titik menuju puncak konflik akhirnya dimulai. Keributan kecil di depan gedung itu segera menarik perhatian beberapa staf. Hujan masih turun. Meski tidak sederas sebelumnya, Sari tergeletak lemah di lantai. Tubuhnya menggigil. Napasnya tersengal pendek. Wajahnya pucat, bibirnya nyaris tak berwarna. Satpam yang tadi mengusirnya terlihat panik, tak tahu harus berbuat apa. "Panggil medis," ucap seseorang dari dalam gedung. "Bawa masuk saja dulu," sahut yang lain. Bu Marni berdiri beberapa langkah di belakang pintu kaca. Ia melihat semuanya dengan wajah datar, tetapi dadanya berdebar tidak wajar. Ia tahu secara aturan, ia bisa saja memerintahkan agar gadis itu dibawa keluar area. Namun tubuhnya tidak bergerak, kata-kata tidak keluar. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Bawa ke ruang UKS. Jangan di sini." Perintah itu terdengar formal, nyaris dingin. Tetapi bagi Sari yang sudah setengah sadar, keputusan itu menjadi garis tipis antara bertahan dan menyerah. Dua staf perempuan membantu mengangkat tubuh Sari. Jaketnya basah, tubuhnya ringan seperti tidak berbobot. Saat dibaringkan di ranjang kecil UKS, Sari mengerang pelan. Matanya terbuka sesaat, lalu kembali terpejam. "Panas sekali," gumam salah satu staf sambil menyentuh keningnya. Dia demam. Air hangat disiapkan, handuk kecil ditempelkan di dahi Sari. Seorang perawat perusahaan datang tergesa-gesa. Ia memeriksa denyut nadi, lalu menghela napas pelan. Kurang gizi, kelelahan, dan demam tinggi. Dia harus istirahat. Bu Marni berdiri di sudut ruangan. Ia tidak mendekat. Tangannya terlipat di depan dada. Sikapnya seperti pengamat yang tidak ingin terlalu terlibat. Namun matanya tak lepas dari gadis itu.
Sari bergerak pelan. Tangannya naik ke arah dada, menggenggam sesuatu erat-erat. Jari-jarinya kurus, kuku-kukunya kotor. Tetapi genggamannya kuat, seolah benda itu satu-satunya pegangan hidupnya. "Apa itu?" tanya perawat. Ia mencoba melonggarkan genggaman Sari. Namun gadis itu mengerang lebih keras. Wajahnya berkerut menahan sakit. "Jangan," bisiknya lirih. Perawat berhenti. Dia memegang liontin. Bu Marni mengangkat pandangan. Entah mengapa, kata liontin membuat dadanya berdenyut. Ia melangkah mendekat. Satu langkah, lalu berhenti lagi. Jarak antara dirinya dan ranjang itu terasa lebih jauh dari seharusnya. "Biarkan saja," kata Bu Marni akhirnya, "jangan dilepas." Perawat mengangguk. Beberapa menit berlalu, dalam keheningan suara hujan di luar terdengar samar. Sari mulai lebih tenang meski napasnya masih berat. Dalam setengah sadar, bibirnya bergerak, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Ibu," bisiknya, satu kata itu menghantam Bu tanpa peringatan. Ia menegang matanya, menatap wajah Sari dengan lebih saksama. Garis rahang itu, hidung kecil yang sedikit mancung, ada sesuatu yang mengusik. Sesuatu yang terasa terlalu akrab untuk diabaikan. Bu Marni menggeleng pelan. "Tidak mungkin," katanya pada diri sendiri. Namun dorongan aneh itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. "Boleh saya lihat liontinnya?" ucapnya tiba-tiba, semua mata tertuju padanya. Perawat ragu sejenak lalu mengangguk. Dengan hati-hati, ia membuka jari-jari Sari yang mulai mengendur karena lelah. Sebuah liontin kecil terlepas dari genggaman itu. Tali hitamnya sudah usang, logamnya kusam dimakan waktu. Bu Marni menerima liontin itu dengan tangan gemetar. Hal yang jarang, hampir tidak pernah terjadi padanya. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan liontin, napasnya tertahan. Benda itu terlalu familiar. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah foto kecil yang sudah memudar. Namun meski warnanya hampir hilang, wajah-wajah di dalam foto itu tetap jelas bagi Bu Marni. Terlalu jelas, terlalu nyata. Seorang perempuan muda tersenyum kaku ke arah kamera. Rambutnya panjang rapi, matanya belum setajam sekarang. Tetapi sorot ambisinya sudah ada. Di dalam gendongannya, seorang bayi kecil terlelap. Pipinya bulat, bibirnya mungil. Bu Marni merasa dunia di sekitarnya runtuh. Itu suaranya tercekat. Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Tangannya gemetar hebat. Liontin itu hampir terjatuh. Namun ia menggenggamnya erat, seolah takut bukti itu akan menghilang jika dilepas. Ini tidak mungkin. Ia mengingat foto itu. Ia ingat hari ketika foto itu diambil. Ia ingat bau ruangan, cahaya lampu, dan rasa takut yang menyelubungi dadanya saat itu. Foto itu seharusnya tidak ada lagi. Bu Marni mundur satu langkah. Napasnya memburu, kepalanya berdenyut, dan suara-suara lama kembali berdengung di telinganya. "Anak itu tidak boleh ada. Kita bisa mengurus semuanya. Kamu harus memilih, Marni." Ia menutup mata. Kenangan yang selama ini terkunci, kini terbuka dengan paksa. Malam-malam penuh tangis yang ia telan sendiri. Keputusan kejam yang ia buat dengan dalih masa depan. Seorang bayi yang ia tinggalkan dengan keyakinan bahwa melupakan adalah satu-satunya cara bertahan. Bu sekretarisnya mendekat. Wajahnya cemas. "Bu Marni tidak apa-apa." Bu Marni membuka mata. Pandangannya jatuh pada Sari yang kini terbaring lemah di ranjang. Gadis itu mengerang pelan, lalu membuka mata setengah. "Ibu," bisiknya lagi tanpa sadar. Kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Bu Marni menatap wajah itu. Kini ia melihatnya dengan jelas. Bukan sebagai pemulung. Bukan sebagai pengganggu. Melainkan sebagai potongan masa lalu yang selama ini ia kubur hidup-hidup. "Tidak," gumamnya pelan. "Ini tidak mungkin." Hatinya tahu. Tidak ada kebetulan sejauh ini. Tidak ada kesalahan. Sari adalah anak itu. Anak yang ia tinggalkan demi karir, demi nama baik,
Demi tekanan yang ia pilih untuk patuhi, Liontin itu adalah saksi bisu dari dosanya. Air mata menggenang di mata Bu Warni, sesuatu yang bahkan dirinya sendiri hampir tidak kenali. Ia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan getaran di dadanya. Namun kali ini ia gagal menguasai diri. Keluar, ucapnya tiba-tiba pada staf. "Sema, tinggalkan kami." Perawat ragu. Namun melihat wajah Bu Marni yang tegang, ia mengangguk dan keluar bersama staf lain. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Bu Marni sendirian dengan Sari dan kebenaran yang tak bisa lagi dihindari. Bu Marni berdiri di samping ranjang. Ia menatap gadis itu lama, seolah mencoba mengenali setiap detail yang terlewat selama bertahun-tahun. Rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa nyeri. "Apa yang sudah kulakukan?" bisiknya lirih. Sari bergerak kecil, alisnya berkerut. Tangannya kembali mencari liontin itu, seolah benda itu sumber ketenangannya. Bu Marni menaruh liontin itu kembali ke genggaman Sari dengan hati-hati. Sentuhan singkat itu membuatnya gemetar. Di momen itu, Bu Marni sadar puncak yang selama ini ia hindari akhirnya tiba. Tidak ada jalan kembali, tidak ada alasan lagi untuk menyangkal. Kebenaran telah berdiri tepat di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Marni takut. Pagi datang tanpa membawa kelegaan bagi Bu Marni. Cahaya matahari menembus tirai ruang UKS. Jatuh tepat di wajahnya yang tampak lelah. Semalaman ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan liontin itu kembali muncul bersama foto yang telah menghancurkan tembok pertahanannya. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menjaga jarak. Di hadapannya, Sari masih terbaring lemah. Napas gadis itu lebih teratur dibandingkan malam sebelumnya, namun tubuhnya tetap kurus dan rapuh. Selang infus terpasang di tangannya. Pemandangan yang entah mengapa membuat dada Bu Marni terasa sesak. Ini hanya kebetulan. Batinnya mencoba meyakinkan diri. Foto bisa saja palsu, liontin itu bisa berpindah tangan. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin keras suara hati itu berteriak. Tidak ada kebetulan sejauh ini. Wajah Sari, ingatan yang kembali. Mimpi-mimpi buruk yang muncul berturut-turut semuanya saling terhubung. Membentuk satu kebenaran yang tidak bisa lagi dihapus. Bu Marni berdiri mendadak, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Tangannya mengepal, napasnya berat. Ia marah bukan pada Sari, melainkan pada dirinya sendiri.